Prabowo pimpin pemusnahan narkoba 214 ton. Panjat tiang powerline Pertamina, remaja nyaris tewas tersengat listrik. Gedung Putih renovasi besar tanpa izin federal. Sakit hati kakak suntik narkoba cair ke adik perempuan. Dewan Perwakilan Daerah Award 2025. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar hari ini? Luar biasa pagi hari ini. Baik, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bangga karena Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan 214,8 ton barang bukti kasus narkoba. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba ini, Polri berhasil menyelamatkan 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bangga karena Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan 214,8 ton barang bukti kasus narkoba. Sigit mengatakan kehadiran Prabowo di luar ekspektasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan laporan di hadapan Presiden Prabowo bahwa Polri berhasil memusnahkan 214,84 ton narkoba yang nilainya dengan pemusnahan barang bukti narkoba, Polri berhasil menyelamatkan 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba juga dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dalam kurun waktu 1 tahun, pemerintahan Prabowo Gibran, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Polri juga menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 204,84 ton. Polri juga telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia dan 118 diantaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba. Di bidang penegakan hukum, Polri melakukan tindakan tegas dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran gelap narkoba, baik yang tergabung dalam jaringan nasional maupun internasional. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba, mulai dari kurir, pengedar, hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka, serta menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton. Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidat, 132,9 kg hasis, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water. Jumlah tersebut apabila dikonversi dalam bentuk uang, maka nilainya setara dengan 29,37 triliun rupiah. Lebih lanjut, Sigit menyebutkan Prabowo juga menyatakan siap hadir untuk menyaksikan pengungkapan kasus narkoba besar. Kapolri mengatakan hal itu membuat jajaran Polri semakin semangat untuk memberantas narkoba. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyaksikan dan memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian RI di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun dari periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kepolisian RI memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba seberat 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan tinjauan barang bukti narkoba yang bertumpuk bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat menghitung barang bukti dan melihat langsung uji barang bukti berupa sabu hingga tablet dengan alat pengetesan cepat atau regen. Berbagai jenis narkoba mulai dari ekstasi, sabu, ganja, hingga etomidet dibungkus dengan plastik dan kardus. Ada juga tumpukan uang yang dibungkus dengan plastik. Sejumlah barang bukti tersebut dipajang untuk diperlihatkan kepada Prabowo. Kemudian secara simbolik Presiden Prabowo memusnahkan beberapa barang bukti ke alat pembakar atau insinerator. Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat 25 Oktober 2025. Petugas berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial ADD, berikut barang bukti seberat 843 gram. Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar tembakau sintetis di sebuah kosan di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saat penangkapan, pelaku diminta untuk menunjukkan barang bukti narkoba di sebuah ruangan kosan tersebut. Pelaku akhirnya membuka boks yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau sintetis siap edar. Menurut Ibtu Ahmad Huda, PLT Kanit 2 Subdit 1 Direts Narkoba Polda Metro Jaya, pelaku mendapatkan barang haram tersebut melalui pembelian online dan siap diedarkan melalui media sosial. Kami dari Subdit 1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, pada tanggal 24 Oktober 2025, kami mengamankan tersangka inisial ADD di wilayah Kebun Jeruk, Jakarta Barat dengan mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis seberat 843 gram. Kemudian untuk langkah penyelidikan dan penyidikan, tersangka dan barang bukti kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian, terima kasih. Dalam pengungkapan tersebut, tugas mengamankan satu orang pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka berinisial ADD. Dengan barang bukti 6 plastik klip berisi tembakau sintetis seberat 843 gram dan 1 unit ponsel yang terhubung dengan akun media sosial yang digunakan untuk transaksi narkoba. Guna penyidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Dari Kejaksaan Negeri Samarinda juga menggelar pemusnahan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 266,6 kg dan juga puluhan ribu batang rokok ilegal. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda, Selasa 28 Oktober 2025. Kepala Kejari Samarinda Firmansyah Subhan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang melibatkan berbagai unsur penyidik seperti Bea Cukai, Balai POM, dan unsur Forkopimda. Tepat pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari beberapa unsur penyidik, yaitu yang pertama itu dari PPNS, dari Bea Cukai, kemudian dari Balai POM, dan kita rangkum dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini.
Namun kegiatan ini kita bicarakan secara seremonial dan itu dapat disaksikan sendiri bahwa banyaknya batang rokok itu berapa ribu. Kemudian ada beberapa alat kesehatan yang tidak memenuhi standar SNI, dan hari ini semua dihadiri oleh teman-teman unsur Forkopimda dan ada beberapa teman-teman yang dari penyidik PPNS yang berkompeten. Di agenda itu kami laksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 266,6 kg dan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti Kejari Samarinda, Iswan Nur menambahkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 40 perkara narkotika serta 20 perkara tindak pidana umum dan Kamnektibum. Selain sabu, turut dimusnahkan ganja seberat 29,40 gram, 3 butir ekstasi, 12 senjata tajam, 20 unit telepon genggam, dan ratusan barang bukti lain seperti korek api. Untuk rokok ilegal, total yang dimusnahkan mencapai 70.357 batang dari berbagai merek seperti Smith dan Sakura. Dalam kesempatan itu, Kejari Firmansyah juga mengumumkan perubahan penting dalam sistem pengelolaan benda sitaan atau rampasan negara. Menurutnya, tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM kini telah dialihkan ke pihak kejaksaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kita ketahui memang kasus narkotika ataupun narkoba di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, Sally ya. Kita juga turut sedih sekali ketika melihat generasi muda saat ini harus dihancurkan dengan adanya kasus narkoba. Ya, apalagi betul. kita lihat memang masih banyak sekali anak-anak remaja yang juga terseret dengan kasus narkoba ini. Dan kita juga menyaksikan Presiden Prabowo Subianto langsung menyaksikan pemusnahan itu oleh 214,8 ton seperti itu ya. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi juga di Bogor, Jawa Barat sempat ada 114 perkara terkait dengan kasus narkoba dan juga ada 155 orang tersangka yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga diamankan, dan mudah-mudahan ke depannya ini tidak terjadi kembali ya. Dan kita juga turut mengapresiasi kepada pihak aparat kepolisian dan juga pihak-pihak terkait yang juga turut membantu dalam proses pemusnahan ini. Betul, melihat dengan 1 tahun pemerintahan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ini menunjukkan bahwasanya pemerintah memang fokus dengan pemberantasan narkoba. Kalau kita lihat memang kerugian yang ditaksir cukup banyak, 20 triliun rupiah lebih yang memang ternyata ini sangat-sangat bisa menguntungkan bagi negara dan merugikan bagi orang-orang yang menggunakan narkoba. Kita berharap bahwasanya memang suatu saat nanti narkoba bisa hilang di Indonesia. Betul, karena bisa memang dituntaskan betul, ya. seperti yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwasanya nantinya jika ada sidak dengan adanya gudang narkoba, ini Presiden Prabowo ingin langsung melihat dan mensidak gudang tersebut agar nantinya tidak ada lagi gudang-gudang ataupun penyuplai dari narkoba tersebut. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan untuk menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Dan Maman mengajak seluruh pihak untuk mendukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman pun mendukung langkah penindakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Bea Cukai terhadap impor ilegal. Langkah ini dinilai menegaskan komitmen pemerintah untuk membela dan melindungi UMKM dari serbuan produk impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Maman pun mengajak seluruh pihak terkait dukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Jadi bagi saya silakan maju terus Pak Purbaya, teman-teman Bea Cukai untuk menindak, karena pada akhirnya ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada segala kepentingan, yaitu kepentingan mengamankan kepentingan domestik negara kita. Ini juga dalam rangka untuk mendorong menghidupkan kembali sektor-sektor usaha mikro, usaha kecil menengah yang bergerak di clothing, baju-baju, garment, tekstil, dan segala macam yang kena dampak dengan barang-barang impor ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri rakor sinkronisasi program strategis nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada 27 Oktober 2025. Menteri Koperasi mengungkapkan dalam rapat, Menteri Dalam Negeri ini menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan fisik gerai dan juga sarana pendukung KDKMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Strategis Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diselenggarakan pada Senin 27 Oktober 2025.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh sekda dan bapeda dari seluruh Indonesia. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram, Menteri Koperasi RI @ferry.juliantono, dalam rapat, Menteri Dalam Negeri menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan fisik gerai dan sarana pendukung KDKMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Ada acara rapat koordinasi sinkronisasi program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih tadi dihadiri oleh seluruh sekda, bapeda seluruh Indonesia. Pak Menteri Dalam Negeri mendukung penuh percepatan pembangunan fisik, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa Merah Putih. Langkah-langkah ini dinilai menunjukkan sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk memastikan koperasi benar-benar menjadi pilar utama ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Buka. Hal ini pemirsa disampaikan Dodi pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2025 Kementerian Pekerjaan Umum di SRMA 13 Sentra Pangudi Luhur Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025. Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025. Peringatan Hari Habitat Dunia ini menegaskan bahwa pembangunan kota yang manusiawi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan kesadaran sosial dan budaya lingkungan. Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Bukang. Dodi pun menekankan pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi sistemik untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi kepada masyarakat. Melalui edukasi kepada siswa di sekolah rakyat, perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, diantaranya memilah sampah, mendaur ulang, dan menciptakan nilai dari hal yang dianggap tidak bernilai. Teman-teman, ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, kita mulai mengedukasi masyarakat, dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini. Program kerja ini merupakan bagian dari setahun bekerja bergerak berdampak dalam menjalankan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan juga Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Pangudi Luhur, Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi langkah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam membangun budaya pilah sampah sejak dini. Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2025 di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan komitmen nasional dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan hijau. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa melalui gelaran ini dapat mengedukasi masyarakat untuk menerapkan budaya memilah dan memilih sampah sejak dini. Bahkan tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan impres terkait mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Teman-teman, ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita mulai mengedukasi masyarakat, dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini. Dan alhamdulillah Pak Presiden pun dari awal sudah mengingatkan kita semua segera fokus tangani sampah, dan beliau sudah mengeluarkan instruksi Presiden untuk mengizinkan kita mengonversi sampah menjadi listrik. Dengan mengusung semangat Habitat for Humanity dan Sustainable Cities, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Perayaan ini juga menjadi simbol kolaborasi nasional untuk menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan ketahanan energi di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga bumi bagi generasi mendatang. Hanif menekankan pentingnya pemulihan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama, termasuk melalui upaya konkret di hulu daerah aliran Sungai Ciliwung yang menjadi sumber kehidupan jutaan orang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menyampaikan salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan fungsi ekosistem di Hulu Das Ciliwung. Kawasan ini memegang peran vital bagi kehidupan lebih dari 3,5 juta orang di sekitarnya. Lewat pendekatan holistik, pemerintah melakukan penanaman pohon hingga pembangunan embung strategis untuk mengembalikan alur air Sungai Ciliwung. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem dan menunjang keberlanjutan sumber daya air. Semua hari ini kita ingin menjadikan momentum Sumpah Pemuda ini untuk merefleksi upaya-upaya kita di dalam kerangka pemulihan lingkungan hidup. Tadi kita sudah sama paham bahwa triple planetary crisis benar-benar sudah terjadi dan ekosistem hulu, ekosistem puncak memiliki peran yang sangat vital untuk ekosistem di bawahnya. Kita sampaikan 42,6 ribu hektar Das Ciliwung ini dihuni lebih dari 3,5 juta orang. Jadi ini angka yang sangat berat untuk suatu daerah aliran sungai. Diperlukan kehati-hatian kita semua, diperlukan kesungguhan kita semua untuk merekonstruksi semua kebijakan yang telah kita lakukan atau merencanakan kebijakan yang akan kita lakukan. Sehingga landasan mengembalikan fungsi dari tata lingkungan ini menjadi sangat penting. Kami mencoba mensimulasikan beberapa modeling di dalam rangka mengembalikan alur air Sungai Ciliwung ini bisa kita tangani dengan baik. Hanif juga mengapresiasi peran aktif 53 komunitas Ciliwung dari hulu hingga hilir yang secara konsisten menjaga dan memelihara Sungai Ciliwung. Menteri LH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan alam. Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup harus terus diwujudkan melalui tindakan nyata, karena setiap orang adalah bagian dari solusi dalam memulihkan bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama dengan Komisi 4 DPR RI melepas liarkan sebanyak 200 ekor tukik dan 10 penyu di Pantai Sabak, Kabupaten Gianyar, Bali. Pelepas liaran ini dilakukan untuk mendukung pelestarian satwa yang dilindungi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto melakukan pelepasan 10 penyu dan 200 tukik di Pantai Sabak, Gianyar, Bali. Dalam kesempatan itu, Raja Juli dan Titik Soeharto juga turut mengajak anak-anak di sekitar lokasi untuk ikut serta dalam pelepasan tukik. Pelepasan tukik menjadi simbol nyata kolaborasi dalam upaya pelestarian ekosistem laut dan satwa dilindungi di Indonesia. Setiap tukik yang dilepaskan merupakan bagian dari masa depan laut Indonesia. Hal itu karena penyu merupakan salah satu penjaga dan penyeimbang ekosistem laut. Selain itu, aksi ini juga sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap konservasi satwa laut yang dilindungi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, protes truk odol Jalan Arteri Serang Cilegon diblokir masa. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana ratusan warga dan mahasiswa memblokir Jalan Arteri Serang Cilegon di Kabupaten Serang, Banten. Tentunya aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap maraknya truk odol ataupun over dimension overload yang dinilai telah menyebabkan serangkaian kecelakaan dan juga memakan banyak korban.
Aksi blokade jalan arteri Serang Cilegon ini dilakukan oleh ratusan warga dan mahasiswa yang menolak keras kehadiran truk odol atau overdimension overload. Menurut warga, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi saat truk odol yang membawa muatan galian C marak melintas di ruas tersebut. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pengendara dan masyarakat sekitar. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah Provinsi Banten segera mengesahkan peraturan daerah pelarangan truk odol melintas di jalan raya umum. Apa Pak yang dituntut dari keluh kesah masyarakat di Jalan Keramat Watu ini Pak? Kalau tuntutan kita harga mati truk odol jangan lewat sini, jangan lewat Keramat Watu. Harga mati kalau tuntutan. Ini alasannya apa Pak? Kenapa? Alasannya selain korban banyak, kecelakaan dan maksudnya lalu lintas tersendat, macet segala macam. Ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Kalau secara online media sudah hampir 5 tahun. Cuma memang kita baru beraksi kemarin tanggal 16 Jilid 1. Setelah kejadian Jilid 1, kejadian lagi tabrakan beruntun. Sekarang kita tanggal berapa ini? 27 kita lakukan aksi Jilid 2. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Serang Najib Hamas datang menemui para pendemo. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Banten dan Gubernur. Namun kebijakan terkait pembatasan truk besar harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan, mengingat jalur tersebut merupakan akses penghubung Pulau Jawa Sumatera. Untuk mengurangi ketegangan di lapangan, Pemprov Banten meminta agar truk bermuatan besar sementara hanya melintas melalui tol Tangerang Merak. Belum menuju ke Pak Gubernur, Ibu Bupati, Kadishub itu sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten, Kota, dan Polres, ya, karena ini kewenangannya adalah Polres Cilegon dan kemudian Polres Kota Serang. Maka kita semua mendukung apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur bahwa pengaturan truk odol ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari aspirasi yang masyarakat sampaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan mulai besok dan seterusnya ini bisa berlangsung kondusif dan kemudian yang bekerja, yang kuliah itu tidak terganggu oleh lajunya kendaraan-kendaraan truk besar. Aksi ini juga diwarnai upaya penghadangan truk besar yang masih melintas. Sejumlah truk diberi peringatan hingga dilempari air kemasan dan batu sebagai bentuk kemarahan massa. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Impres Raya, Kelurahan Larangan, Kota Tangerang pada Selasa siang 28 Oktober 2025. Seorang pengendara motor menabrak mobil dari arah belakang hingga terjatuh dan mengalami luka parah di bagian kaki. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat saat pengendara motor dengan nomor polisi B6173 KJJ melaju di Jalan Impres Raya Larangan, Tangerang. Menurut keterangan warga, kecelakaan diduga terjadi akibat pengendara dalam keadaan mengantuk sehingga menabrak mobil yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi. Korban tanpa identitas ini terjatuh dan mengalami luka serius pada bagian kaki. Warga yang melihat kejadian mengevakuasi korban ke sebuah warung bakso di sekitar lokasi kejadian sambil menunggu penanganan medis. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Info TV, melaporkan. Sementara itu, satu unit truk kontainer mengalami kecelakaan lalu lintas dan juga menabrak rumah warga di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi pada Selasa 28 Oktober 2025. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya insiden tersebut. Peristiwa kecelakaan terjadi saat satu unit truk kontainer melaju di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi. Truk tersebut diduga hilang kendali hingga menabrak salah satu rumah warga yang berada di tepi jalan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan proses evakuasi kendaraan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait penyebab kecelakaan. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka. Akibat proses evakuasi, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat, namun tidak berlangsung lama kembali normal. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Info TV, melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Rokan Hilir nyaris tewas setelah tersengat listrik saat memanjat tiang power line milik PT Pertamina Hulu Rokan. Peristiwa ini terjadi di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih pada Senin siang 27 Oktober 2025. Beginilah suasana di lokasi kejadian tempat seorang remaja berusia 14 tahun nyaris tewas setelah tersengat listrik saat memanjat tiang power line milik PT Pertamina Hulu Rokan. Peristiwa ini terjadi di RT 02 RW 02, Dusun Menggala Kota, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
Dari informasi yang diperoleh, korban saat itu dilaporkan sedang bermain bersama temannya sebelum akhirnya naik ke tiang power line yang berdiri di tengah pemukiman warga. Saat berada di bagian atas, korban tiba-tiba tersengat listrik bertegangan tinggi dan terpental ke tanah. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Diduga tiang listrik milik Pertamina Hulu Rokan itu tidak dilengkapi pagar pelindung sehingga mudah diakses oleh warga termasuk anak-anak. Warga setempat mengaku lokasi tiang listrik tersebut sering dijadikan tempat bermain dan mengharapkan agar pihak terkait segera memasang pagar pengaman untuk menghindari korban selanjutnya. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sempat viral di media sosial, Ronaldo juru parkir liar yang terlibat keributan dengan pengendara sepeda motor akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Medan Sunggal pada Jumat 25 Oktober 2025. Oknum juru parkir di Jalan Ring Road Medan Sumatera Utara ini ditangkap usai keributan yang berujung penganiayaan terhadap seorang pria viral di media sosial. Hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan seluruh masyarakat Kota Medan atas kegaduhan yang dia lakukan tersebut. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Huta Barat, Selasa 28 Oktober 2025 sore, mengatakan keributan berawal dari korban datang ke toko kacamata untuk memperbaiki kacamatanya yang rusak. Karena menunggu lama, korban kemudian pergi meninggalkan toko kacamata untuk membeli makanan. Saat akan pergi, korban yang memarkirkan sepeda motornya diminta uang parkir oleh pelaku sebesar Rp2.000. Korban kemudian memberikan uang parkir yang diminta pelaku dan berkata akan kembali lagi ke toko tersebut untuk mengambil kacamatanya yang masih diperbaiki. Namun saat korban kembali ke toko kacamata dan akan pulang ke rumah, pelaku kembali meminta uang parkir kepada korban. Korban menolak karena merasa sudah membayar uang parkir tersebut kepada pelaku hingga terjadi keributan. Sudah kita tahan. Ya. Dia sudah sering kali beraksi di lokasi dia untuk melakukan pemungutan parkir liar. Dan juga melakukan pemukulan terhadap korban itu. Jadi pasal pemerasan dan juga penganiayaan. Meski telah meminta maaf, namun proses hukum terhadap tersangka tetap berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Cemara Permai, Harapan Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 28 Oktober 2025. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat motor Honda Beat dengan nomor polisi B3576 KBR milik korban. Salah satu pelaku berperan sebagai eksekutor yang memetik atau merusak kunci motor korban. Sementara rekan pelaku lain tetap berada di atas motor untuk memantau situasi sekitar. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 detik untuk membawa kabur motor korban. Aksi pelaku berjalan mulus tanpa diketahui pemilik kendaraan dan warga sekitar karena saat itu kondisi jalan sedang sepi. Lulun Nusaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Banjarmasin. Aksi pelaku sempat terekam CCTV saat mengunduh handphone dan juga yang dipakai seorang siswi. Pelaku yang merupakan residivis berhasil diamankan polisi saat sedang asik tertidur. Kamera pengawas berhasil merekam aksi pembegalan terhadap siswi sekolah di wilayah Mula Warman, Banjarmasin Tengah. Dalam rekaman yang viral ini terlihat seorang pria menggunakan kaos putih dan juga sebuah motor metik, tampak berhenti dan mengawasi dua orang siswi yang sedang berada di pinggir jalan sambil menggunakan handphone. Terbilang nekat lantaran dalam keadaan ramai. Pria ini kemudian perlahan mendekatkan motor lalu menarik handphone dari tangan korbannya. Tak butuh waktu lama, aksi yang viral ini langsung ditindaklanjuti aparat dari Polsek Banjarmasin Tengah, Majan Resta, dan Resmo Polda Kalsel. Berhasil meringkus pelaku yang sedang asyik tertidur di kediaman orang tuanya di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Raihan, mengatakan aksi nekat pelaku didasari oleh keinginan pelaku untuk memiliki handphone. Lantaran 3 hari sebelum aksinya pelaku dipecat dari pekerjaannya. Kejadian jambret berada di TKP di Mula Warman, jadi pemilik HP sedang menggunakan HP di pinggir jalan, lalu pelaku menggunakan sepeda motor langsung menjambret HP dari korban tersebut. Lalu untuk pelaku sendiri
lari ke kediamannya atau rumahnya di HSS atau Sungai Selatan Kandangan. Untuk motif sendiri masih kita dalami, cuma untuk keterangan dari awal masih hanya untuk kepentingan pribadi karena setelah dikeluarkan dari pekerjaannya yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan sehingga spontanitas. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Satyanaka, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pembangunan rumah susun bagi prajurit Yon Pomat Jonggol yang baru diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan rusun ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah dan juga pimpinan TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga besar Yon Pomat. Pembangunan rumah susun di Kompleks Yon Pomat Jonggol menjadi wujud nyata perhatian pemerintah Indonesia, pimpinan TNI Angkatan Darat, dan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit dan juga keluarganya. Dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana, fasilitas yang juga lebih nyaman dan lengkap diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan harmonis bagi keluarga prajurit. Menurutnya hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan semangat prajurit Yon Pomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Pembangunan rusun ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah Republik Indonesia dan pimpinan TNI Angkatan Darat serta pimpinan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit Yon Pomat Puspomat. Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomat Puspomat dan keluarganya dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan, sehingga dapat menambah motivasi para prajurit Yon Pomat Puspomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Adapun rusun yang baru diresmikan dihuni sebanyak 44 kepala keluarga dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk rem, akses dan juga kamar mandi khusus. Dari Jonggol, Jawa Barat, Jiana Bilamuti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi bejat dilakukan kakak kandung beserta istrinya di Malang, Jawa Timur. Keduanya tega memaksa adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba suntik. Pelaku ditangkap polisi usai korban bercerita kepada ayahnya. Inilah video amatir saat polisi bersama warga menggerebek di kediaman Koko dan Dinda di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Keduanya tega menyekap adik kandungnya berinisial EC yang masih duduk di bangku SMA dan mencekokinya dengan narkoba suntik. Kakak kandung bersama istrinya ini nekat melakukan perbuatan bejatnya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Kapolres Malang AKBP Danang Setio Pambudi menjelaskan untuk memuluskan aksinya, kedua pelaku berpamitan kepada ayahnya mengajak jalan-jalan korban ke pantai pada 10 Oktober lalu. Namun bukan dibawa jalan-jalan, korban justru dibawa ke rumah tersangka dan menyuntikkan narkoba cair yang telah disiapkan kepada korban. Saat tersangka lengah, korban kemudian menelpon sang ayah untuk menjemput dan menceritakan apa yang dialaminya. Sang ayah pun kemudian menjemput korban bersama petugas Polsek Lawang dan warga pada tanggal 11 Oktober. Antara kakak dan adik ini tidak tinggal satu rumah. Jadi adiknya dipanggil oleh kakaknya, dia dipaksa menggunakan ambulan. Dan untuk permasalahan sendiri sudah pendalaman, ini ada masalah keluarga yang ada antara kakak, adik, dan keluarga. Ini masih didalami dan tentu saja perlu dilakukan penahanan dan nanti kita koordinasikan agar permasalahan yang menjadi dasar peristiwa ini terjadi itu tidak terulang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban saat ini masih menjalani pendampingan dan pemulihan lantaran mengalami trauma fisik dan psikis. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Tuasan Gang Mulyo, Kecamatan Medan Tembung pada Senin malam 27 Oktober 2025. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV milik warga setempat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat dua pria mengenakan jaket hitam mendatangi rumah warga. Salah satu pelaku mengenakan topi sementara rekannya menggunakan helm berwarna pink. Kedua pelaku terlihat memantau situasi di sekitar lokasi
sebelum membuka pagar rumah dan mencoba mencongkel sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Upaya pencurian tersebut gagal, namun kunci motor korban rusak akibat dicongkel oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku tampak tenang dan santai meskipun aksinya gagal. Mereka seolah tidak takut dengan warga yang melintas di lokasi pencurian. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi curanmor di mana-mana masih sering marak terjadi dan kita ataupun siapapun Anda berada dimanapun yang juga memiliki kendaraan motor harus jauh lebih berhati-hati lagi ketika memilih tempat parkir, terus juga memilih tempat lahan untuk kita berdiri ataupun maksudnya bukan berdiri ya, berdiam maksudnya seperti itu ya. Kalau kita lihat memang kasus ini sangat banyak sekali yang nekat ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan apalagi kalau kita lihat memang banyak sekali kamera CCTV yang juga ini tujuannya untuk bisa mengawasi motor-motor tapi masih bisa kecolongan karena kalau kita lihat memang masih banyak sekali aksi-aksi curanmor ini yang banyak sekali idenya, banyak sekali inovasinya. Cuman inovasi dan juga ide ini malah mereka salah gunakan untuk mencuri. Maka dari itu kita jauh lebih berhati-hati lagi karena ternyata ini para pencuri ini sangat-sangat cerdik sekali ya dan kita harus jauh lebih cerdik dari mereka agar hal ini tidak terjadi kembali. Betul, entah apapun alasannya mungkin karena ekonomi tapi itu tidak menjadi suatu pemecah masalah betul, untuk mencuri sepeda motor milik orang karena memang kita ketahui ternyata ini cukup meresahkan warga dan memang dari pihak kepolisian terus melakukan bagaimana penangkapan dari pelaku-pelaku yang memang ternyata ini sudah banyak sekali dilakukan entah di pagi, siang, sore ataupun malam ini tidak mengenal waktu dan kita berharap bahwasanya masyarakat terus berhati-hati, terus mengunci ganda kendaraan masing-masing karena memang ternyata seperti yang dikatakan Fesi banyak sekali akal yang dilakukan oleh sang pelaku. Betul. Dan pemirsa informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Komisi 4 DPR melepas liarkan sebanyak 200 ekor tukik dan juga 10 penyu di Pantai Sabah, Kabupaten Gianyar, Bali. Pelepas liaran ini dilakukan untuk mendukung pelestarian satwa yang dilindungi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto melakukan pelepasan 10 penyu dan 200 tukik di Pantai Sabah, Gianyar, Bali. Dalam kesempatan itu Raja Juli dan Titik Soeharto juga turut mengajak anak-anak di sekitar lokasi untuk ikut serta dalam pelepasan tukik. Pelepasan tukik menjadi simbol nyata kolaborasi dalam upaya pelestarian ekosistem laut dan satwa dilindungi di Indonesia. Setiap tukik yang dilepaskan merupakan bagian dari masa depan laut Indonesia. Hal itu karena penyu merupakan salah satu penjaga dan penyeimbang ekosistem laut. Selain itu, aksi ini juga sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap konservasi satwa laut yang dilindungi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lucu-lucu banget ya, saya dan juga pemirsa jadi nggak sabar deh pengen lihat ke Bali banyak penyu-penyu ataupun tukik-tukik yang juga dilepas liarkan. Ada 200 tukik dan juga 10 penyu yang dilepas liarkan oleh Menhut Raja Juli Antoni dan juga ketua ataupun dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu ada dari Ibu Titik seperti itu ya. Luar biasa sekali dan bahkan ketika melakukan pelepas liaran ini dibersamai dengan ataupun mengajak anak-anak. Nah, di situ juga untuk menjadikan ataupun memberikan sebuah edukasi kepada anak-anak betapa pentingnya untuk menjaga pelestarian ekosistem laut seperti itu ya. Ini sangat luar biasa sekali, apalagi kalau kita lihat dengan dilepas liarkan 200 tukik ini ataupun penyu ini sebagai salah satu bagian dari masa depan Indonesia ataupun masa depan laut Indonesia. Betul, memang kalau kita ketahui bahwasanya satwa penyu ataupun tukik adalah satwa yang dilindungi di Indonesia. Betul. Jadi kita berharap bahwasanya memang masyarakat ataupun penduduk di Gianyar, Bali bisa melestarikan. Jangan sampai kita ambil penyunya, kita jual dan akhirnya tidak ada lagi perkembangbiakan dari seorang penyu. Dan kita berharap bahwasanya
bahwasanya ini menjadi suatu langkah yang baik dari pemerintah ataupun dari Menhub dan juga Komisi 4, bahwasanya ternyata satwa yang dilindungi ini harus dilepas liarkan agar nantinya berkembang biak secara banyak yang bisa melindungi dan memperbanyak bagaimana ekosistem dari laut ataupun penyu sendiri. Betul, apalagi dari penyu sendiri ini dipercaya sebagai penjaga dan juga penyeimbang terkait dengan ekosistem laut Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana secara resmi membuka Jakarta Fashion Week 2026 dengan tema Delegasi of Style di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan. Pagelaran karya busana edisi ke-18 ini merupakan sebuah capaian penting dalam perjalanan kreatif fashion Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri sekaligus membuka secara resmi Jakarta Fashion Week 2026 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober 2025. Penyelenggaraan JFW yang ke-18 tersebut berlangsung mulai 27 Oktober hingga 2 November 2025 dengan mengusung tema The Legacy of Style. JFW 2026 menampilkan lebih dari 120 desainer busana dari dalam negeri maupun mancanegara seperti Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Menpar pun mengapresiasi JFW 2026 yang merupakan tonggak penting dalam peneguhan posisi Indonesia di peta industri fashion dunia. Menurutnya, JFW 2026 menciptakan multiplier effect, yaitu menggerakkan UMKM, memperluas peluang kerja kreatif, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Jakarta Fashion Week tahun ke-18 ini yang merupakan tonggak penting dalam menentukan posisi Indonesia di peta industri fashion dunia. Grand Opening Jakarta Fashion Week menandai perayaan besar kreativitas dan budaya bangsa melalui tema The Legacy of Style, sebuah refleksi dari perjalanan panjang warisan mode Indonesia yang terus hidup dan berevolusi. Kita menyaksikan perubahan besar dalam selera masyarakat. Generasi muda kini semakin mencintai produk lokal karena mereka mencari authenticity, value, and sustainability. Semangat inilah yang membuat industri mode kita semakin berdaya dan relevan di kancah internasional. Event seperti Jakarta Fashion Week menciptakan multiplier effect, menggerakkan UMKM, memperluas peluang kerja kreatif, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran dahsyat yang melanda pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 waktu setempat. Rekaman yang diambil sehari setelahnya menunjukkan kehancuran di lokasi kejadian. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas setelah kebakaran besar melanda sebuah pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam. Rekaman yang diambil pada Senin menunjukkan puing-puing rumah yang rata dengan tanah saat warga menyaksikan dengan pilu dan keluarga korban meratapi kehilangan anggota keluarganya. Petugas Palang Merah dan relawan setempat terlihat mengangkut kantung berisi jenazah korban untuk proses identifikasi. Menurut otoritas setempat, 14 orang ditemukan tewas dalam insiden tersebut, mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Seorang warga yang menjadi saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi secara tiba-tiba saat warga tengah tertidur. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat sebuah gedung bertingkat, namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Wakil Wali Kota Kadutu, Rene Buli Koliko mengatakan, penyelidikan masih berlangsung. Dirinya juga mengungkapkan duka mendalam bagi para korban. Warga setempat mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran di masa mendatang. Laporan media menyebutkan kebakaran sering terjadi di Bukavu akibat pembangunan padat tanpa pengawasan dan perencanaan kota yang buruk. Situasi keamanan di wilayah tersebut juga masih rentan, mengingat kota Bukavu telah berada di bawah kendali M23 sejak Februari lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Meksiko dipenuhi warna dan budaya saat ribuan orang turun ke jalan untuk mengikuti parade Mega Catrinas sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati. Parade tahun ini tak hanya menampilkan kostum ikonik, namun juga menjadi panggung untuk suara-suara sosial yang mengusung pesan kesetaraan dan juga keadilan.
Kota Meksiko dipenuhi gemerlap warna dan suasana meriah saat ribuan peserta mengikuti parade Mega Catrinas pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati atau Day of the Dead. Rekaman menunjukkan ribuan peserta berpakaian Katrina dengan riasan kompleks berbaris di sepanjang Avenida Reforma, disertai iringan marching band dan kendaraan yang dihiasi warna-warni. Parade tahun ini juga dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mengangkat isu sosial hingga pelestarian tradisi prahispanik. Badan PBB untuk Perempuan atau UN Women turut berpartisipasi, mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan kesetaraan dengan pesan bahwa masih banyak kemajuan yang harus dicapai. Perwakilan UN Women di Meksiko, Moni Pisani mengatakan, suasana penuh energi dan semangat partisipasi menjadi kekuatan untuk menyebarkan pesan kesetaraan ke seluruh penjuru. Parade dimulai pukul 18.00 waktu setempat dari Monumen Angel of Independence menuju Zocalo, dengan penonton sudah berkumpul sejak beberapa jam sebelumnya untuk mendapatkan posisi terbaik. Diadakan pertama kali pada tahun 2014 oleh seniman Rias Jessica Esquivias, parade Mega Catrinas telah berkembang menjadi acara budaya besar yang tahun ini menarik lebih dari 15.000 peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Putih mulai membongkar sebagian East Wing untuk membangun ballroom baru senilai $250 juta milik Presiden Donald Trump. Dalam proyek ini menuai kontroversi karena dilaksanakan tanpa persetujuan dari Komisi Federal. Trump mengumumkan dimulainya konstruksi melalui media sosial dan menyinggung hal tersebut saat menyambut juara baseball kampus 2025, LSU dan LSU Shreveport di East Room. White House melanjutkan proyek besar ini tanpa izin resmi dari National Capital Planning Commission, badan yang biasanya mengawasi renovasi gedung pemerintah. Ketua komisi menjelaskan, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pembongkaran. Sebagai informasi, East Wing yang dibangun pada tahun 1902 dan pernah direnovasi pada 1942. Saat ini menampung sejumlah kantor termasuk kantor ibu negara. Menurut juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, kantor-kantor tersebut sementara dipindahkan selama masa konstruksi. Trump menyebut ballroom seluas 8.000 meter persegi itu akan dilengkapi dinding kaca dan menjadi perubahan terbesar di Gedung Putih sejak penambahan Truman Balcony pada 1948. Ruangan baru itu diperkirakan dapat menampung hingga 1.000 orang, 5 kali lebih besar dari kapasitas East Room saat ini. Pembiayaan proyek bersumber dari donasi swasta, termasuk perusahaan besar dan dana pribadi Trump, tanpa memakai anggaran negara. Carrier Global Corporation dikabarkan menyumbang sistem pendingin untuk ballroom baru tersebut. Proyek ini diperkirakan selesai sebelum akhir masa jabatan Trump pada Januari 2029. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat 25 Oktober 2025. Petugas berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial ADD, berikut barang bukti seberat 843 gram. Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar tembakau sintetis di sebuah kosan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat penangkapan, pelaku diminta untuk menunjukkan barang bukti narkoba di sebuah ruangan kosan tersebut. Pelaku akhirnya membuka box yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau sintetis siap edar. Menurut Ibtu Ahmad Huda, PLT Kanit 2 Subdit 1 Direts Narkoba Polda Metro Jaya, pelaku mendapatkan barang haram tersebut melalui pembelian online dan siap diedarkan melalui media sosial. Kami dari Subdit 1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, pada tanggal 24 Oktober 2025, kami mengamankan tersangka inisial ADD di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat, dengan mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis seberat 843 gram. Kemudian untuk langkah penyelidikan dan penyidikan, tersangka dan barang bukti kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian, terima kasih. Dalam pengungkapan tersebut, tugas mengamankan satu orang pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka berinisial ADD. Dengan barang bukti 6 plastik klip berisi tembakau sintetis seberat 843 gram dan 1 unit ponsel yang terhubung dengan akun media sosial yang digunakan untuk transaksi narkoba.
Guna penyidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Kejaksaan Negeri Samarinda juga menggelar pemusnahan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 266,6 kg dan juga puluhan ribu batang rokok ilegal. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda, Selasa 28 Oktober 2025. Kepala Kejari Samarinda Firmansyah Subhan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang melibatkan berbagai unsur penyidik seperti Bea Cukai, Balai POM, dan unsur Forkopimda. Tepat pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari beberapa unsur penyidik, yaitu yang pertama itu dari PNS, dari Bea Cukai, kemudian dari Balai POM, dan kita rangkum dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan ini kita bicarakan secara seremonial dan itu dapat disaksikan sendiri bahwa banyaknya batang rokok itu berapa ribu. Kemudian ada beberapa alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar SNI, dan hari ini semua dihadiri oleh teman-teman unsur Forkopimda dan ada beberapa teman-teman yang dari penyidik PPNS yang berkompeten. Di agenda itu kami laksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 266,6 kg dan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti Kejari Samarinda, Iswan Nur, menambahkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 40 perkara narkotika serta 20 perkara tindak pidana umum dan Kamnektibum. Selain sabu, turut dimusnahkan ganja seberat 29,40 gram, 3 butir ekstasi, 12 senjata tajam, 20 unit telepon genggam, dan ratusan barang bukti lain seperti korek api. Untuk rokok ilegal, total yang dimusnahkan mencapai 70.357 batang dari berbagai merek seperti Smith dan Sakura. Dalam kesempatan itu, Kejari Firmansyah juga mengumumkan perubahan penting dalam sistem pengelolaan benda sitaan atau rampasan negara. Menurutnya, tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM kini telah dialihkan ke pihak kejaksaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan Kanada harus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan memperluas ekspor ke negara lain. Ia juga menetapkan target ambisius untuk menggandakan ekspor non-Amerika Serikat dalam 10 tahun mendatang sebagai langkah untuk menghadapi ketidakpastian akibat tarif dan juga kebijakan perdagangan baru dari Washington. Perdana Menteri Mark Carney menegaskan Kanada tak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pekerja di sektor otomotif, baja, dan kayu menjadi yang paling terdampak oleh tarif AS, sehingga banyak investasi yang tertunda. Carney juga mengkritik kebijakan tarif yang ditingkatkan pemerintah AS, menyebutnya sebagai perubahan besar yang mengguncang hubungan dagang dekat kedua negara selama hampir 50 tahun. Sebagai solusi, Kanada akan memperluas kerjasama perdagangan dengan pasar global termasuk India dan China. Carney menyebut Kanada memiliki potensi besar di sektor energi dengan cadangan minyak terbesar ketiga dan gas alam terbesar keempat di dunia. Saat ini Kanada masih menjadi pemasok utama baja, aluminium, dan uranium untuk Amerika Serikat. Sekitar 60% minyak mentah dan 85% listrik impor AS berasal dari Kanada, menunjukkan kuatnya hubungan energi kedua negara. Meskipun hubungan dagang diperkirakan mengalami perubahan besar, Carney berjanji akan menghadapi tantangan ini dengan terbuka. Ia mengakui transformasi ekonomi Kanada tidak akan mudah atau cepat, namun harus dilakukan demi kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota New York Eric Adams memberikan dukungan politiknya kepada mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan Wali Kota New York. Langkah ini, pemirsa, menarik perhatian publik mengingat keduanya pernah bersaing tajam dan saling serang dalam kanvas politik New York.
Berdiri bersama di Harlem, Eric Adams menyatakan dukungannya secara terbuka untuk Andrew Cuomo yang saat ini berusaha merebut kembali posisi politiknya setelah mundur dari jabatan gubernur pada 2021 karena skandal pelecehan seksual. Adams yang pernah menyebut Cuomo sebagai ular dan pembohong mengatakan, "Saudara memang bisa bertengkar, tapi saat keluarga diserang, kita harus bersatu." Dukungan ini terjadi di tengah serangan politik Cuomo terhadap Zohran Mamdani, seorang demokratik sosialis dan anggota Majelis Negara Bagian New York. Cuomo menuduh Mamdani mempunyai sikap anti-Israel dan menilai kemenangannya dapat menimbulkan kekacauan dan kebencian di kota. Pada kesempatan yang sama, Adams mengaitkan pemilihan ini dengan isu ekstremisme, mengatakan New York tidak boleh menjadi seperti Eropa. Menyinggung serangan teror di beberapa negara, komentar itu memicu reaksi, mengingat Mamdani adalah Muslim yang berpeluang menjadi wali kota Muslim pertama New York. Cuomo berterima kasih atas dukungan Adams, menyebutnya Demokrat sejati dan New Yorker sejati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan pengungsi Afghanistan dilaporkan dipaksa keluar dari Pakistan setelah program pemulangan dilanjutkan kembali usai sempat terhenti akibat bentrokan di perbatasan antar kedua negara. Ribuan pengungsi Afghanistan yang selama ini tinggal di Pakistan terlihat mengantri di sekitar perbatasan untuk kembali ke negara mereka. Otoritas Pakistan kembali melanjutkan program pemulangan yang sempat ditangguhkan setelah penutupan perbatasan akibat bentrokan antar pasukan di garis batas kedua negara. Rekaman pada Senin 27 Oktober 2025 menunjukkan truk-truk berisi pengungsi dan barang pribadi mereka bersiap menyeberangi perbatasan Chaman. Sejumlah pengungsi terlihat berdesakan di depan pos perbatasan menjelang deportasi paksa. Seorang pengungsi Afghanistan mengatakan telah tinggal di Pakistan selama 42 tahun, namun kini mereka dilarang melanjutkan usaha dan dipaksa kembali ke negara asal. Menurut laporan media setempat, penyeberangan perbatasan Chaman telah dibuka sebagian setelah Pakistan dan Afghanistan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Pada 31 Juli 2025, Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengumumkan izin tinggal pengungsi Afghanistan tanpa visa telah kadaluarsa pada 30 Juni, menjadikan status mereka ilegal di negara tersebut. Pemulangan pengungsi secara massal ini dimulai sejak awal September di tengah meningkatnya ketegangan antar kedua negara yang dipicu masalah pengungsi. Kebijakan deportasi terbaru ini mendapat kecaman luas baik di dalam negeri maupun internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Aksi pencurian kapal nelayan terjadi di perairan Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Seorang pelaku ditangkap tim gabungan polisi dan TNI setelah terjadi kejar-kejaran selama 2 jam di laut. Drama penangkapan pelaku pencurian kapal ini terjadi pada Rabu saat sebuah kapal nelayan bernama KM Gading Jaya RSM dilaporkan hilang dari dermaga Muara Gading Mas. Tim gabungan Polair dan juga TNI AL yang menerima laporan langsung melakukan penyisiran di sepanjang perairan Labuhan Maringgai. Sekitar 2 jam pengerjaan, petugas berhasil menemukan kapal bersama seorang pelaku bernama Farid Hidayatullah yang berusaha melarikan diri ke tengah laut menuju perairan Jawa. Saat itu petugas langsung membawa kapal beserta barang bukti ke darat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat tiba di darat, situasi sempat memanas karena warga dan nelayan yang emosi. Untuk menghindari keributan, petugas pun langsung melakukan evakuasi dan kini polisi masih memeriksa pelaku terkait dengan motif kemungkinan adanya jaringan pencurian kapal lain di wilayah pantai timur Lampung. Kapal ingin berlayar ke laut, tiba-tiba tidak menemukan kapalnya yang telah hilang. Kemudian nakoda tersebut menghubungi di Polair Polda Lampung dan melakukan pencarian di tengah laut. Kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan dari dermaga, akhirnya kapal tersebut ditemukan. Setelah dilakukan pengamanan, ingin kembali bersandar ke desa Muara Gading, tepatnya desa Muara Gading, itu masyarakat dan nelayan setempat sudah menunggu di dermaga ingin melakukan aksi anarkis, sehingga dari Ditpol Airut melaksanakan koordinasi dengan Sat Polair
Polres Lampung Timur dan Polsek Labuan Maringgai untuk berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan masyarakat agar masyarakat dan nelayan tidak melakukan tindakan anarkis. Dari Lampung Timur, Lampung Immanuel Simonanggir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Banjarmasin. Aksi pelaku sempat terekam CCTV saat mengunduh handphone dan juga yang dipakai seorang siswi. Pelaku yang merupakan residivis berhasil diamankan polisi saat sedang asik tertidur. Kamera pengawas berhasil merekam aksi pembegalan terhadap siswi sekolah di wilayah Mula Warman, Banjarmasin Tengah. Dalam rekaman yang viral ini terlihat seorang pria menggunakan kaos putih dan juga sebuah motor metik tampak berhenti dan mengawasi dua orang siswi yang sedang berada di pinggir jalan sambil menggunakan handphone. Terbilang nekat lantaran dalam keadaan ramai. Pria ini kemudian perlahan mendekatkan motor lalu menarik handphone dari tangan korbannya. Tak butuh waktu lama, aksi yang viral ini langsung ditindaklanjuti aparat dari Polsek Banjarmasin Tengah, Majan Resta, dan Resmo Polda Kalsel. Berhasil meringkus pelaku yang sedang asyik tertidur di kediaman orang tuanya di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Raihan, mengatakan aksi nekat pelaku didasari oleh keinginan pelaku untuk memiliki handphone. Lantaran 3 hari sebelum aksinya pelaku dipecat dari pekerjaannya. Kejadian jambret berada di TKP di Mula Warman, jadi pemilik HP sedang menggunakan HP di pinggir jalan, lalu pelaku menggunakan sepeda motor langsung menjamret HP dari korban tersebut. Lalu untuk pelaku sendiri lari ke kediamannya atau rumahnya di HSS atau Sungai Selatan Kandangan. Untuk motif sendiri masih kita dalami, cuma untuk keterangan dari awal masih hanya untuk kepentingan pribadi karena setelah dikeluarkan dari pekerjaannya yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan sehingga spontanitas. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Satyanaka, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pembangunan rumah susun bagi prajurit Yon Pomat Jonggol yang baru diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan rusun ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah dan juga pimpinan TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga besar Yon Pomat. Pembangunan rumah susun di Kompleks Yon Pomat Jonggol menjadi wujud nyata perhatian pemerintah Indonesia, pimpinan TNI Angkatan Darat, dan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit dan juga keluarganya. Dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana, fasilitas yang juga lebih nyaman dan lengkap diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan harmonis bagi keluarga prajurit. Menurutnya hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan semangat prajurit Yon Pomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Pembangunan rusun ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah Republik Indonesia dan pimpinan TNI Angkatan Darat serta pimpinan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit Yon Pomat Puspomat. Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomat Puspomat dan keluarganya dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan, sehingga dapat menambah motivasi para prajurit Yon Pomat Puspomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Adapun rusun yang baru diresmikan dihuni sebanyak 44 kepala keluarga dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk rem, akses dan juga kamar mandi khusus. Dari Jonggol, Jawa Barat, Jiana Bilamuti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Wakil Kepala BKPM Toda Tua Pasaribu bersama dengan Lion Group Malaysia membahas peluang kerjasama investasi strategis. Kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi investasi yang berkelanjutan untuk mendukung agenda hilirisasi nasional dan transisi menuju ekonomi hijau. Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Wakil Kepala BKPM Toda Tua Pasaribu menerima kunjungan delegasi Lion Group Malaysia di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Jakarta pada Senin 27 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas peluang kerjasama investasi strategis khususnya di sektor hilirisasi industri baja dan pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.
Kunjungan Lion Group Malaysia ini menjadi tindak lanjut dari upaya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam pengembangan sektor industri berbasis sumber daya alam. Diskusi difokuskan pada rencana pembangunan industri baja terintegrasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui proses hilirisasi yang berorientasi ekspor dan ramah lingkungan. Dengan begitu, pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi konkret antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi, BKPM dengan Lion Group Malaysia dalam proyek-proyek strategis di bidang industri baja, energi bersih, dan juga pembangunan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa kita melihat bahwa Wakil Menteri Investasi Bapak Todo Tua seperti itu ya ini menerima audiensi dari delegasi Lion Group Malaysia tentu saja juga hadir ke Jakarta untuk melakukan beberapa kerjasama, salah satunya adalah investasi seperti itu ya, apalagi di bidang industri terkait dengan baja, terus juga pengembangan dari green teknologi, apalagi teknologi hijau seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini semakin mempererat hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia, tidak hanya itu tapi juga bisa memperkuat hubungan ataupun ekonomi Indonesia dengan Malaysia. Betul, memang kita ketahui pertemuan antara kedua negara ini yaitu Indonesia dan Malaysia memperkuat bagaimana nantinya investasi di Indonesia semakin besar. Meningkat, karena memang kita ketahui sudah dibentuk Danantara yang akan menampung berbagai investasi dari luar negeri, termasuk Lion Group Malaysia memang sudah siap melakukan investasi. Kita berharap bahwa saya dengan kerjasama yang dilakukan antar kedua negara bisa memperkuat ekonomi masing-masing negara. Betul. Yang memang kita ketahui ternyata ingin sekali adanya teknologi hijau dan juga ingin sekali adanya ekonomi yang berkelanjutan. Betul, apalagi kalau kita lihat ya antara Indonesia dan juga Malaysia sempat ada terkait dengan gosip-gosip dengan budaya yang diperebutkan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya hubungan komunikasi yang baik dengan Malaysia ini bisa menambahkan kerukunan di antara kedua negara. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, aksi komplotan begal sadis melancarkan aksinya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur dan terekam oleh CCTV pada Selasa kemarin. Pelaku yang berjumlah 4 orang dengan dilengkapi senjata tajam menggasak sepeda motor dan ponsel milik korban. Dari kamera rekaman CCTV nampak seorang pengendara sepeda motor secara tiba-tiba ditabrak oleh komplotan begal hingga terjatuh di Jalan Dermaga Raya, Klender Durensawit, Jakarta Timur. Saat korban terjatuh, pelaku yang berjumlah 4 orang ini langsung menggasak sepeda motor jenis Matic dan ponsel milik korban. Korban sempat berupaya melawan namun tak membuahkan hasil lantaran para pelaku dilengkapi dengan senjata tajam jenis celurit. Diduga korban sebelumnya sudah diincar dan dibuntuti, kemudian pelaku melancarkan aksinya di jalan yang sepi. Tim Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi guna meringkus para pelaku. Itu motor. Ayo kabur nih. Motor takut. Udah nyampe katanya. Udah, ini pelaku balik lagi. Bawa motor ke sana. Bilangnya. Kejadiannya begitu. Itu terduga pelaku ada berapa orang, Pak? 2 motor. 3 orang ya? 3 orang. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya jam 3 lewat seperempat ya. Nah ini korban dari mana, pelaku dari mana, Pak? Arahnya dari sana semua. Dari dermaga. Ikutin dari sana. Dia dari sana. Ikutin. Ini kemarin. Nah ini di sini katanya. Nah itu dari rekaman CCTV gimana Pak? Dia pelaku nabrakin atau ada senjata tajam? Kayaknya ditabrak dari belakang itu. Dia juga bawa senjata tajam. Makanya ini kabur. Orangnya punya motor. Korbannya kabur. Senjata tajam jenis apa tuh Pak? Kayaknya celurit ya. Celurit panjang sih. Oh di sini dijeret-jeret ya katanya. Ini korban sendiri? Sendiri, korban lagi sendiri. Sempat dilukai nggak Pak? Kayaknya tangannya kena ada. Tangannya kena. Apakah korban lapor polisi ya? Dengar sih lapor polisi. Tapi belum tahu Pak ya, korban warga mana sama pelaku? Iya, nggak tahu saya juga. Pokoknya korban kabur, motor diambil, langsung ke mana larinya. Balik arah. Itu aja. Korban sendiri telah melaporkan aksi yang menimpa dirinya tersebut ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur, dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV, melaporkan.
Pemirsa, aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Banjarmasin. Aksi pelaku sempat terekam CCTV saat mengunduh handphone dan juga yang dipakai seorang siswi. Pelaku yang merupakan residivis berhasil diamankan polisi saat sedang asik tertidur. Kamera pengawas berhasil merekam aksi pembegalan terhadap siswi sekolah di wilayah Mulawarman, Banjarmasin Tengah. Dalam rekaman yang viral ini terlihat seorang pria menggunakan kaos putih dan juga sebuah motor metik tampak berhenti dan mengawasi dua orang siswi yang sedang berada di pinggir jalan sambil menggunakan handphone. Terbilang nekat lantaran dalam keadaan ramai. Pria ini kemudian perlahan mendekatkan motor lalu menarik handphone dari tangan korbannya. Tak butuh waktu lama, aksi yang viral ini langsung ditindaklanjuti aparat dari Polsek Banjarmasin Tengah, Majan Resta, dan Resmo Polda Kalsel. Berhasil meringkus pelaku yang sedang asyik tertidur di kediaman orang tuanya di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Raihan, mengatakan aksi nekat pelaku didasari oleh keinginan pelaku untuk memiliki handphone. Lantaran 3 hari sebelum aksinya pelaku dipecat dari pekerjaannya. Kejadian jambret berada di TKP di Mulawarman, jadi pemilik HP sedang menggunakan HP di pinggir jalan, lalu pelaku menggunakan sepeda motor langsung menjamret HP dari korban tersebut. Lalu untuk pelaku sendiri lari ke kediamannya atau rumahnya di HSS atau Sungai Selatan Kandangan. Untuk motif sendiri masih kita dalami, cuma untuk keterangan dari awal masih hanya untuk kepentingan pribadi karena setelah dikeluarkan dari pekerjaannya yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan sehingga spontanitas. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Satyanaka, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi bejat dilakukan kakak kandung beserta istrinya di Malang, Jawa Timur. Keduanya tega memaksa adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba suntik. Pelaku ditangkap polisi usai korban bercerita kepada ayahnya. Inilah video amatir saat polisi bersama warga menggerebek di kediaman Koko dan Dinda di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Keduanya tega menyekap adik kandungnya berinisial EC yang masih duduk di bangku SMA dan mencekokinya dengan narkoba suntik. Kakak kandung bersama istrinya ini nekat melakukan perbuatan bejatnya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Kapolres Malang AKBP Danang Setio Pambudi menjelaskan untuk memuluskan aksinya, kedua pelaku berpamitan kepada ayahnya mengajak jalan-jalan korban ke pantai pada 10 Oktober lalu. Namun bukan dibawa jalan-jalan, korban justru dibawa ke rumah tersangka dan menyuntikkan narkoba cair yang telah disiapkan kepada korban. Saat tersangka lengah, korban kemudian menelpon sang ayah untuk menjemput dan menceritakan apa yang dialaminya. Sang ayah pun kemudian menjemput korban bersama petugas Polsek Lawang dan warga pada tanggal 11 Oktober. Antara kakak dan adik ini tidak tinggal satu rumah. Jadi adiknya dipanggil oleh kakaknya, dia dipaksa menggunakan sambutan. Dan untuk permasalahan sendiri sudah lama, ini ada masalah keluarga yang ada antara kakak, adik, dan keluarga. Ini masih didalami dan tentu saja perlu dilakukan penanganan dan nanti kita koordinasikan agar permasalahan yang menjadi dasar peristiwa ini terjadi itu tidak terulang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban saat ini masih menjalani pendampingan dan pemulihan lantaran mengalami trauma fisik dan psikis. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sakit hati karena ucapan seorang pria tega membunuh tetangganya sendiri di kota Cimahi, Jawa Barat. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil sejumlah perhiasan dan uang tunai korban. Aparat kepolisian Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap pria pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu kamar hotel di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Pelaku bernama Wawan itu disergap anggota ketika membuka pintu kamar hotel saat petugas meminta izin untuk membukanya. Namun saat ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan akhirnya petugas menghadiahkan timah panas ke kaki pelaku hingga pelaku tidak berdaya. Pelaku Wawan sempat menjadi buronan polisi selama beberapa hari terakhir ini lantaran telah membunuh tetangganya sendiri bernama Tati di Gang Anggrek, Kota Cimahi.
ini. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan, pelaku menghabisi nyawa korban gara-gara sakit hati dengan ucapan korban saat membeli rokok setengah bungkus di warung korban. Setelah 2 kali merasa sakit hati, pelaku menghabisi nyawa korban dengan menghantam kepala korban dengan palu yang ada di rumah korban, mencekiknya selama 3 menit dan menghantamkan kepala korban ke tembok. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku masuk ke kamar untuk mematikan handphone korban dan juga mengambil sejumlah perhiasan dan uang tunai di saku pakaian korban. Tersangka merasa sakit hati karena tersangka pernah mencoba untuk meminjam uang terhadap korban, yang mana korban itu akhirnya menolak. Setelah selesai, tersangka mencoba meminjam listrik atau ngecas HP-nya sampai dengan penuh. Tersangka sempat beli setengah bungkus rokok dan kopi. Kemudian pada saat akan membayar, pada saat dibuka dompetnya, isi dompet tersangka 20.000. Di situ muncullah celetukan daripada korban, dia disampaikan. Yang itu yang membuat akhirnya tersangka sakit hati. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan sampai menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Menyapa Indonesia Pagi, di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan 1 tahun perjalanan kementeriannya telah menjadi tonggak perubahan cara kerja negara. Muhaimin juga mengatakan Menko PM dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggeser paradigma bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat selama 1 tahun terakhir, 6 kementerian teknis telah menjalankan berbagai program kolaboratif guna memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menegaskan, dalam 1 tahun kinerja Kemenko PM, kementeriannya kini telah beralih dengan paradigma pemberdayaan yang mana bantuan sosial nantinya hanya akan diberikan kepada 2 kategori penerima manfaat, yakni lansia dan juga difabel. Selain itu, capaian besar lainnya dari tahun pertama kinerja Menko PM adalah penyelesaian data tunggal sosial ekonomi nasional yang berdampak pada penyaluran bantuan dan program pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran dan juga terintegrasi. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini dibangun dan diperintah oleh Pak Presiden untuk menggeser paradigma lama yang dulu heavy-nya bantuan sosial yang bersifat karitatif jangka pendek, bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang sehingga seimbang. Dengan pemberdayaan ini diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya 2 kelompok, 1 lansia, yang kedua difabel. Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun, desil 1 dan seterusnya, tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh di tanah air kita. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah menggelar DPD Award 2025 sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap kontribusi tokoh daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Penghargaan ini menjadi langkah kelembagaan DPD untuk meneguhkan posisi daerah sebagai pilar utama dalam memajukan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah menggelar ajang DPD Award 2025 yang berlangsung di The Tribata Hotel, Dharma Wangsa, Jakarta pada Rabu malam. Ajang tersebut merupakan kali pertama sejak awalnya berdiri Dewan Perwakilan Daerah hingga saat ini. Ketua DPD Sultan Najamuddin mengatakan penghargaan ditujukan untuk mengapresiasi tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia. Sultan juga menyebut DPD Award juga sebagai langkah awal lembaganya dalam menjaring dan mengenali lokal hero yang telah berkontribusi besar di daerah namun belum mendapat sorotan publik. Ya, teman-teman semua,
malam ini DPD akan mengadakan DPD Award untuk pertama kalinya sejak DPD ini berdiri. Ini kami lakukan karena begitu banyak aspirasi yang masuk, begitu banyak potensi dari daerah, lokal hero, lokal champion, yang itu belum semua masuk dalam radar lembaga. Nah, sebagai representasi masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat, kami berjumlah 120 anggota DPD, yang 152, yang itu kalau dikonversikan ke suara masyarakat, hampir 80 juta masyarakat daerah yang menitipkan amanah kepada kami. Makanya melalui DPD Award ini kita mau menjaring, kemudian menemukan begitu banyak potensi yang selama ini mungkin belum tergali, lokal hero, lokal champion, orang-orang daerah yang banyak berkontribusi, banyak berpartisipasi terhadap kemajuan daerah di bidangnya masing-masing, tapi belum tertangkap kamera. Nah, event atau DPD Award pertama kali ini kita coba menangkap itu, meskipun tentu belum maksimal, tapi ke depan ini akan kami jadikan sebagai wadah untuk memastikan bahwa potensi sekecil apapun di daerah itu betul-betul bisa tertangkap. Sehingga kalau begitu banyak hero, champion-champion atau pahlawan-pahlawan kecil di bidangnya di daerah, maka kemajuan daerah tentu akan bisa lebih cepat lagi untuk memastikan bahwa daerah maju, Indonesia kuat. Bahwa sekecil apapun partisipasi dan kontribusi itu ada yang memotret. Lalu DPD sebagai lembaga perwakilan yang relatif baru membutuhkan begitu banyak ambasador, duta-duta yang akan terus menaikkan eksistensi lembaga DPD. Belum pernah ada, karena ini pertama kali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Komisi 8 DPR meminta pesawat yang akan mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi pada musim haji 2026 mendatang berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Menurutnya pemirsa, pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua menunjukkan resiko yang cukup tinggi. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang menyoroti perihal usia pesawat yang mengangkut para jemaah haji untuk menuju ke Tanah Suci. Marwan meminta pesawat yang mengangkut jemaah haji berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua mempunyai resiko yang tinggi. Selain itu, dirinya juga meminta kru pesawat nantinya harus berbasis nasional. Hal ini mengingat para jemaah yang merupakan dari berbagai usia dan daerah sehingga menjadi kesulitan dalam berkomunikasi. Sebetulnya kan ini pengalaman Pak Wahid, pengalaman kita lah di Komisi 8. Umur pesawat yang paling muda itu tidak pernah bermasalah. Umurnya yang lebih tua itulah yang bermasalah. Berdasarkan pengalaman itu kita merekomendasikan untuk menjadi bahan nanti di panja. Kita sudah mengalami ada pesawat yang terbakar, gagal terbang, setelah sampai ke Jeddah nggak bisa pulang, itu sudah kita alami. Itu semua umur pesawatnya tua. Maka karena itu kami akan mempertimbangkan menyebut angka usia pesawat atau layanan atau maintenance-nya. Nanti kita pertimbangkan. Ada pesawat yang tua tapi sudah terus-menerus dirawat, ya tidak apa-apa. Satu. Yang kedua, layanan di dalam pesawat harus krunya berbasis nasional. Jadi jamaah kita ada yang tua, ada yang dari kampung, krunya bukan orang Indonesia, itu menyulitkan. Jadi kita nanti akan merekomendasikan dan bahkan kita buat keputusan, krunya juga harus orang-orang Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Buka. Hal ini pemirsa disampaikan Dodi pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2025 Kementerian Pekerjaan Umum di SRMA 13 Sentra Pangudi Luhur Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025.
Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025. Peringatan Hari Habitat Dunia ini menegaskan bahwa pembangunan kota yang manusiawi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan kesadaran sosial dan budaya lingkungan. Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Bukang. Dodi pun menekankan pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi sistemik untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi kepada masyarakat. Melalui edukasi kepada siswa di sekolah rakyat, perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, diantaranya memilah sampah, mendaur ulang, dan menciptakan nilai dari hal yang dianggap tidak bernilai. Teman-teman ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita memulai mengedukasi masyarakat dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai terjadi. Program kerja ini merupakan bagian dari setahun bekerja bergerak berdampak dalam menjalankan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan juga Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Pangudi Luhur, Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi langkah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam membangun budaya pilah sampah sejak dini. Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2025 di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan komitmen nasional dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan hijau. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa melalui gelaran ini dapat mengedukasi masyarakat untuk menerapkan budaya memilah dan memilih sampah sejak dini. Bahkan tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan impres terkait mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Teman-teman ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita memulai mengedukasi masyarakat dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai terjadi ini. Alhamdulillah Pak Presiden pun dari awal sudah mengingatkan kita semua segera fokus tangani sampah, dan beliau sudah mengeluarkan instruksi Presiden untuk mengizinkan kita mengonversi sampah menjadi listrik. Dengan mengusung semangat Habitat for Humanity dan Sustainable Cities, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perayaan ini juga menjadi simbol kolaborasi nasional untuk menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan ketahanan energi di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Islam Internasional Indonesia dengan menggelar konferensi International Aegis Plus 2025 di Depok, Jawa Barat. Konferensi bertaraf internasional ini mengusung tema Islam, Ekoteologi, dan Technological Transformation untuk mendorong inovasi multidisiplin menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan. Universitas Islam Internasional Indonesia resmi menjadi tuan rumah dalam ajang konferensi internasional Aegis Plus 2025 di Depok, Jawa Barat. Acara tersebut akan berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober dengan menghadirkan pemikiran Islam dari berbagai negara. Pemilihan Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan, melainkan kampus yang merupakan proyek strategis nasional. Selain itu, Universitas Islam Internasional Indonesia menjadi simbol keterbukaan Islam Indonesia dalam dunia keilmuan. Konferensi ini nantinya akan mendorong dialog ilmiah tentang peran Islam dalam menghadapi perubahan iklim, kemanusiaan, dan tantangan peradaban modern untuk melahirkan gagasan konstruktif dalam menjawab persoalan global.
ICIS ini adalah sebuah event tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan perguruan tinggi seluruh Islam seluruh Indonesia yang tahun ini sudah yang ke-24 dilaksanakan di Universitas Islam Internasional Indonesia. Mengapa dilaksanakan di sini? Karena pertama UIII ini atau Triple IU ini adalah sebuah lembaga universitas yang merupakan proyek strategi nasional yang kita harapkan bisa menjadi medium untuk menyampaikan Islam dalam panggung global. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi internasional, mahasiswanya mahasiswa asing sebagian besar, dan kita ingin juga memperkenalkan, ingin mempromosikan dalam dunia global tentang eksistensi kampus kita ini. Jadi yang kedua, bahwa tema dari ICIS yang ke-24 ini disebut dengan ICIS Plus karena temanya sangat aktual dan sangat responsif terhadap isu-isu global, isu-isu nasional juga tentunya, mencoba menerjemahkan bagaimana Islam, bagaimana nilai-nilai Islam bisa kontributif, bisa engage dalam merumuskan solusi persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan juga persoalan-persoalan global. Misalnya bagaimana nilai-nilai Islam bisa berkontribusi terhadap memitigasi perubahan cuaca atau climate change, global warming, dengan mengangkat isu ekoteologi. Jadi bagaimana dengan keyakinan agama kita kemudian berbuat sesuatu, mendatangkan kemaslahatan untuk menjaga alam, menjaga dunia yang kita tempati bersama ini. Dari Depok, Jawa Barat, Esya Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten, Andra Soni, pemirsa, melepas 136 atlet karate asal Provinsi Banten yang juga akan berlaga pada kejuaraan nasional karate Bandung Karate Club 2025 Piala Menteri Agama RI kedua. Pelepasan berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada Senin 27 Oktober 2025. Andra Soni berpesan untuk selalu jaga sportivitas. Gubernur Banten Andra Soni melepas 136 atlet karate asal Provinsi Banten yang akan berlaga pada kejuaraan nasional Karate Bandung Karate Club 2025 Piala Menteri Agama RI kedua. Para atlet yang juga diberangkatkan merupakan binaan Bandung Karate Club dan tergabung dalam dua kontingen yaitu Banten 1 dan juga Banten 2. Mereka akan bertanding di Kota Bandung pada 28 Oktober hingga 1 November 2025 di berbagai kategori pertandingan baik perorangan maupun beregu. Usia atlet termuda tercatat 6 tahun, sementara atlet paling senior berasal dari kelompok U21. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa bangga atas keikutsertaan para atlet karate Banten dalam kejuaraan tingkat nasional tersebut. Melepas puluhan atlet dan ofisial dari Bandung Karate Club Banten yang akan mengikuti kejurnas selama 5 hari di Kota Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yang membina anak-anak di Banten, dan saya mengucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, semoga hasilnya sesuai dengan yang dicita-citakan. Menurutnya, partisipasi atlet usia dini hingga remaja menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga karate di Banten berjalan aktif dan juga berkelanjutan. Ia berpesan agar seluruh atlet menjaga sportivitas dan juga percaya pada kemampuan yang telah ditempa melalui proses latihan panjang. Gubernur Andra Soni juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus, pelatih, dan juga ofisial yang telah berdedikasi membina atlet Banten hingga mampu berkompetisi di tingkat nasional. Melalui keikutsertaan dalam kejurnas ini, Pemprov Banten berharap semakin banyak atlet muda yang mampu mencatatkan prestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga resmi melepaskan ratusan pasukan putih untuk melayani kesehatan masyarakat secara langsung di wilayah administrasi Provinsi Jakarta. Adapun layanan kesehatan oleh pasukan putih ini dilakukan secara gratis bagi masyarakat Provinsi Jakarta. Pasukan putih program garapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi dilepaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Pramono menyoroti kehadiran pasukan putih bagi warga Jakarta mampu meningkatkan kesejahteraan para masyarakat di wilayah administrasi Jakarta. Dirinya juga menyampaikan pelatihan yang didapat sebelumnya menjadi jawaban penting masyarakat yang membutuhkan pertolongan di sektor kesehatan. Layanan kesehatan terbaru milik Pemprov Jakarta ini hadir di 5 kota dan 1 kabupaten dalam Provinsi Jakarta.
Diketahui, kriteria yang akan disasar pasukan putih yakni masyarakat lansia, difabel, tidak memiliki keluarga hingga pasien yang mengidap penyakit kronis. Program ini memang bagian dari janji kampanye pasangan Pramono Rano Karno semasa pemilihan Gubernur Jakarta lalu untuk pemenuhan kesejahteraan seluruh warga Jakarta di sektor pelayanan kesehatan. Mereka sebenarnya sudah 1 bulan ini bekerja, mendapatkan pelatihan, dan mereka akan diterjunkan untuk turun di masyarakat bagi warga yang membutuhkan. Di antaranya adalah yang difabel, lansia, kemudian juga ada juga beberapa yang masih muda tetapi sudah tidak bisa beraktivitas, sehingga dengan demikian pasukan putih inilah yang kemudian akan turun ke lapangan. Mereka akan memberikan perawatan, rujukan, bahkan kalau diperlukan akan membawa yang bersangkutan atau pasien tersebut ke rumah sakit rujukan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Andi Puspitawati menegaskan, pelayanan kesehatan pasukan putih ini 100% dipergunakan secara gratis kepada seluruh masyarakat Jakarta. Semuanya gratis, jadi pasukan putih itu bertugas melakukan pelayanan kesehatan di rumah terhadap kelompok-kelompok yang memang membutuhkan, yang memiliki keterbatasan di dalam melakukan aktivitas harian, lansia, atau ada sakit tertentu, tirah baring, dan lain-lain secara gratis. Pasukan putih ini kualifikasi pendidikannya kami ambil minimal adalah SMA. Jadi memang kami mencari anak-anak setara SMA, kemudian kami memberikan pelatihan untuk menambah kompetensinya. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Dari Bupati Bandung, Dadang Supriyatna ini meresmikan jembatan penyeberangan orang Lamajang di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayeuh Kolot. Diresmikannya jembatan Lamajang ini bukan sekedar untuk penyeberangan warga antara kampung, tetapi juga mengurangi banjir. Bupati Bandung Dadang Supriyatna meresmikan jembatan penyeberangan orang Lamajang di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayeuh Kolot. Jembatan ini membentang di atas Sungai Cigede sepanjang 12 meter dengan lebar 2 meter dengan konstruksi beton dan baja yang menghabiskan anggaran 600 juta rupiah dari APBD Kabupaten Bandung. Bupati Bandung menyatakan dengan diresmikannya jembatan Lamajang ini bukan sekadar untuk penyeberangan warga antar kampung, tapi juga mengurangi banjir. Menurutnya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur adalah salah satu solusi untuk menekan banjir maupun bencana alam lainnya. Kang DS menyatakan Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus berupaya menekan banjir, Dayeuh Kolot, dan kecamatan rawan banjir lainnya. Antara lain dengan perbaikan dan peninggian jembatan di atas Sungai Citarum dan anak-anak sungainya, serta pembangunan tanggul sungai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, Zeiz Zultakawa, mengungkapkan meski ada efisiensi anggaran, namun kebijakan Bupati Kang DS untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat tetap harus berjalan dan diutamakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, akhirnya jembatan ataupun JPO Lamajang ini sudah kembali kokoh lagi, dan sebelumnya juga sempat rusak seperti itu, tapi dari Bupati Bandung sendiri langsung sigap untuk memperbaikinya agar hal ini juga kita bisa mengurangi adanya banjir seperti itu. Tapi tidak hanya dari Bupati Bandung saja, tapi juga dari Wali Kota Bandung ada Muhammad Farhan ini yang juga selalu melakukan siaga bencana alam. Salah satunya adalah banjir, karena kalau kita lihat memang cuaca kan sedang tidak baik-baik saja ya, Seli ya. Dan kalau kita lihat memang dari cuaca yang ekstrim ini, terus juga hujan, bahkan ada badai, ini pasti juga akan menimbulkan adanya banjir seperti itu. Maka dari itu, dari Wali Kota Bandung dan juga Bupati Bandung selalu menghadirkan beberapa kali untuk melakukan siaga bencana di beberapa daerah yang ada di Bandung, dan mudah-mudahan di Jakarta juga diterapkan. Betul, ini menjadi kabar gembira juga bagi para pejalan kaki di Bandung, di mana ternyata JPO ini akhirnya dibangun dan juga akhirnya memudahkan para pejalan kaki di Bandung. Betul. Dan kita berharap dengan adanya pembangunan JPO ini menjadi suatu komitmen nyata dari pemerintah Bandung untuk terus melakukan ataupun membangun sebuah infrastruktur yang memang menguntungkan bagi masyarakat. Betul, memadai ya. Betul, karena memang ternyata ini yang dibutuhkan dengan adanya ini bisa menghubungkan antar warga untuk pejalan kaki dan juga menghindari banjir, dan kita berharap ini menjadi suatu kemajuan juga bagi Kota Bandung sendiri. Betul, dan ada juga yang diapresiasi terkait dengan meskipun adanya pemangkasan anggaran, tapi untuk pembangunan infrastruktur dan juga pelayanan masyarakat ini tetap harus dilanjutkan. Betul, luar biasa. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.